Saya ingin ke Kang Akmal. Kang Akmal, kalau melihat format pertandingan saat ini Liga 1, apakah memang tampak lebih menarik dibandingkan dengan format-format sebelumnya? Kalau secara bisnis menarik, tapi kalau secara kompetisi saya pikir harus dikaji ulang gitu kan. Karena ini kan kompetisi penuh. Ketika kompetisi penuh itu yang dilihat ya ranking gitu. Tapi ini setiap tim menjalankan 34 pertandingan dan sudah mencapai level selesai 34 ditambah 4 pertandingan lagi. Di mana 4 pertandingan bisa mengubah apa yang sudah mereka hasil mereka capai dalam 1 tahun gitu. Nah kalau format ini mau digunakan yang ada final, saya pikir lebih baik PSSI ke depan bikin aja kembali gelar Piala Indonesia gitu, yang mempertemukan Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang misalnya road to GBK, road to Jakarta International Stadium atau road to Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sehingga kemudian animo masyarakat dalam kaitannya dengan partai final masih ada. Nah selama ini kan kita terakhir 2012 ada Piala Indonesia, setelah itu tidak ada lagi, atau 2019 terakhir digelar dengan cara yang sederhana, setelah itu tidak ada lagi. Dan ini format yang agak unik gitu, meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana tapi Amerika Serikat kan dibagi menjadi 2 grup gitu kan, 2 wilayah barat timur, kemudian nanti peringkat 1 sampai 7, peringkat 1 sampai 7 dibikin grup lagi bertemu. Sementara kita kan satu wilayah gitu. Nah kalau kemudian mau pakai format ada 8 besar, 4 besar, kalau kompetisinya 2 wilayah agak make sense. Tapi kalau kompetisi 1 wilayah kemudian kompetisi penuh selesai dengan 34 pertandingan, ada tambahan lagi, ini yang menurut saya perlu dikaji ulang oleh PSSI gitu. Kecuali misalnya musim depan kompetisinya dibagi menjadi 2 wilayah untuk kemudian peringkat 1 sampai 4 bertemu lagi di sebuah babak knockout, itu masih bisa dipahami gitu. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Cuma kan di Amerika Serikat tidak ada degradasi. Sementara di kita ada degradasi. Yang degradasi 34 pertandingan selesai, mereka degradasi. Sementara yang peringkat 1, 2, 3, 4 masih lagi bertanding lagi, kan unik gitu kan. Nah ini yang menurut saya harus dikaji ulang lagi oleh PSSI. Secara bisnis memang sangat menguntungkan gitu kan, secara bisnis. Apalagi kita kan bangsa yang paling menikmati sepak bola. Kalau ada final-final kita kan sangat luar biasa gitu, animo masyarakat kita. Tapi ini kalau kemudian sistemnya kompetisi penuh, tidak adil kalau kemudian ada bentuk seperti Championship Series ini. Kecuali dibagi 2, kayak dulu kan waktu 2014 misalnya Persib juara kan dibagi 2 wilayah gitu, barat dan timur. Kemudian waktu dia juara sebelumnya juga dibagi 3 wilayah bahkan ada. Nah kalau dibagi 3 wilayah kemudian ada babak knockoutnya di atasnya, setelah itu masih masuk akal. Tapi kalau tidak ada, cuma 1 musim kompetisi penuh, timnya semua berhadapan di situ, ada kompetisi lagi setelah itu, ini agak aneh gitu. Sehingga kalau kita lihat misalnya kemarin Borneo FC itu dengan Persib selisihnya 10 poin. Tapi akhirnya nggak jadi juara. Atau sekarang ada juara regular series, ada juara champion series. Sebenarnya yang juaranya yang mana? Nah, ini kan menjadi sumir, membingungkan gitu kan. Sebenarnya yang juara liga ini siapa gitu kan? Walaupun misalnya dalam aturan yang juara champion series dinyatakan sebagai juara liga, makanya kemudian Persib akan tampil di kualifikasi antar klub di Piala Liga Champion Asia gitu. Kemudian Madura menjadi tim yang akan tampil di Challenge Asia. Nah, Borneo FC justru tidak dapat tempat, padahal dia kemarin juara loh gitu kan. Nah ini kan yang agak menarik. Sementara misalnya di data dia dapat trofi juga sebagai juara reguler, tapi dia tidak tampil di Asia, kan jadi menarik, jadi aneh gitu. Jadi sebenarnya apa yang ingin kita tuju dari sistem ini kan yang perlu ada kajian lagi. Tapi kan sebagai sebuah hipotesa ya sah-sah saja gitu. Tapi kan kemudian setelah selesai kita perlu kaji ulang lagi apakah format semacam ini sudah bagus buat kompetisi sepak bola Indonesia. Dan kalau menurut pengamatan Kang Akmal, ini sebaiknya segera diubah begitu ya? Ya kalau menurut saya kalau kompetisi Liga 1 dengan 1 wilayah atau kompetisi penuh ya sudah selesai berdasarkan nomor urut saja gitu kan, dengan poin yang mereka dapat. Kalau kemudian mau ada finalnya ya gelar lagi Piala Indonesia atau turnamen-turnamen seperti dulu kita bikin Piala Presiden, entah Piala Jenderal Sudirman, kayak dulu Piala Bayangkara gitu, yang ada final-finalnya, atau dibuat misalnya Independent Days, kan bisa kan dibikin seperti itu. Sementara kemarin kan kita kompetisinya cuma Liga 1 saja gitu, tidak ada Piala Indonesia, tidak ada yang lain. Kalau di luar negeri kan misal Thailand, Malaysia punya 3 kompetisi, Malaysia Super League seperti kita Liga 1, kemudian ada Piala FA-nya, ada Piala Malaysia-nya 3, seperti dengan Inggris itu. Kita cuma 1 kompetisi aja. Ini kan yang kemudian juga
ikut membantu kita. Kalau semakin banyak kompetisi, maka kita akan mendapatkan semakin banyak pemain-pemain dengan kualitas yang bagus. Oke, nah dengan sistem yang seperti sekarang ini kira-kira linear nggak dengan sistem yang besok pemain yang menang ini, Persib yang besok akan bertanding di babak playoff Piala Asia itu, apakah sistemnya sama juga atau sistemnya mungkin berbeda? Ya, kalau di Liga Champion itu kan formatnya udah berbeda juga gitu. Saya tuh agak kadang-kadang mengkritisi Asia nih, AFC gitu. AFC ini ingin meniru Eropa, tapi kehabisan akal untuk memberikan nama Liga Champions level 1, Liga Champions level 2. Ini seperti apa ya? Seperti sambal kali ya. Level 1. Nggak ada. Kalau di luar kan misalnya di Eropa Liga Champion, kemudian Europa League, Conference League gitu, ada namanya yang kemudian secara nilai jual tinggi. Oh, kita ada Liga Champion level 1, Liga Champion level 2. Level 1-nya itu yang bermain adalah Jepang, Korea, Australia gitu kan. Kemudian level 2-nya ya negara-negara yang di bawah ya termasuk Indonesia. Indonesia bahkan di situ masih kualifikasi. Kemudian ada lagi challenge league-nya untuk level 3-nya. Nah, ini yang menurut saya formatnya masing-masing beda. Ketika kita kemudian Persib ini justru tampil di level 2 Liga Champion. Sementara misalnya Johor Darul Takzim dari Malaysia udah main di level 1. Artinya kita sudah tertinggal dengan Malaysia dari sisi kompetisi. Apalagi Thailand. Thailand punya klub-klub yang bisa main bahkan di Liga Champion level 1, Liga Champion level 2 dan Challenge Cup-nya Asia. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kita harus segera membenahi kompetisi kita agar level kita naik. Kalau tim nasional kita kan sekarang udah naik nih levelnya kan, udah bersaing di Asia. Sementara ini juga harus didorong ke klub-klub. Sementara ini kan klub-klub sepak bola kita setelah juara di kompetisi domestik, buat mereka itu adalah kemenangan yang sudah mencapai puncaknya, padahal ada level berikutnya yang mereka harus bersaing di sana. 10 tahun terakhir tidak ada yang serius klub-klub Indonesia untuk main di level Asia. Nah, ini harus didorong sehingga kemudian kualitas sepak bola kita, kompetisi kita naik. Nah, level kita juga naik. Sekarang ranking kita 28 gitu. Dari dari total sekitar 40 negara di Asia, kita 28, sangat jauh. Padahal 2008-2010 kita masuk 10 besar. Karena klub-klubnya nggak semangat? Nggak serius untuk kalau awal-awal dulu misalnya kita bahkan pernah ada yang jadi semifinalis Liga Champion gitu kan, seperti Kramayuda 3 Berlian, PSMS Medan. Karena mereka serius untuk tampil di sana. Di kita masih berpikir, wah main di sana buang-buang duit, naik pesawat, akomodasi dan sebagainya mahal. Hitung-hitungannya baru sebatas itu. Udah, yang penting kita juara di domestik, yang di sana ya udah berpartisipasi aja agar tidak dihukum. Nah, pemikiran mindset ini harus diubah di sepak bola kita. Oke, baik. Sekarang kita akan kembali menuju ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kita akan melihat seperti apa kondisi di gerbang Paster. Sudah ada Cepi di sana yang akan menggambarkan kondisi terkini di Paster. Karena tampaknya katanya pialanya akan diarak dari tol Paster atau dari gerbang Paster. Silakan Cepi. Ya, baik, bisa Noveni dan pemirsa TV One, memang saat ini kemeriahan euforia masih terjadi di keluar pintu gerbang tol Paster hingga Jalan Junjunan dan flyover Pasopati. Memang ini sampai saat ini tidak bisa bergerak kendaraan para supporter Persib yang saat ini dan warga dari Bandung sendiri maupun luar Bandung yang mendukung Persib sampai saat ini masih tetap bertahan melakukan konvoy terhadap para pemain Persib yang tadi telah disambut di gerbang tol Paster sendiri menggunakan 5 mobil bandros, yaitu merupakan mobil ciri khas dari kota Bandung sendiri, di mana tadi memang Giro dan David De Silva sendiri sempat mengangkat piala trofi yang memang menjadi kebanggaan atas kemenangan melawan Madura United pada semalam. Namun saat ini juga tadi memang terdapat beberapa ribuan supporter baik dari kalangan pemuda, orang tua hingga anak-anak yang mengibarkan bendera Persib yang merupakan tim dari kewargaan kebanggaan maksud kami warga Kota Bandung sendiri. Selain itu juga memang tadi arak-arakan atau konvoy pemain Persib disertai dengan supporter Persib yang mengiringi dari gerbang tol Paster hingga menuju gerbang maksud kami menuju Gedung Sate sendiri. Memang ini masih terus terjadi. Nah, untuk kendaraan sendiri memang dari arah Bandung menuju gerbang tol Paster atau mengarah Jakarta sendiri ini memang ditutup, dan sehingga untuk kendaraan yang memang masyarakat menuju dari Bandung ke arah Jakarta tidak bisa dilalui
sehingga petugas pun mengalihkan arus lalu lintas dari Bandung menuju gerbang tol Paster ke beberapa pintu gerbang tol lainnya seperti Buah Batu, Cileunyi, dan Pasir Koja. Sejauh ini memang untuk konvoi sendiri dari pemain Persib dan supporter Persib sendiri itu dilakukan pusatkan di Gedung Sate. Itu ada beberapa kegiatan yaitu hiburan dari yang sudah diselenggarakan oleh Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Nantinya para pemain Persib akan disambut di sana oleh PJ Gubernur dan Forkopimda di Gedung Sate. Begitu, Tisa. Baik, terima kasih Cepi atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Paster, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi.